Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Ibu Fadila. Sebelum kita mulai belajar pelajaran IPA, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, kita main dulu sebentar yuk buat Ibu tahu kalian udah sefokus apa sih nih sebelum mengikuti pelajaran. Pertama, tangan kanan kalian begini, tangan kiri kalian begini, lalu saat Ibu bilang ganti, langsung berubah. 1, 2, 3, yuk. 1. Oke, kelihatannya kalian semua pada fokus nih. Bagus, alhamdulillah. Berarti pelajaran bisa dimulai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Oke. Andini hadir? Hadir. Dina hadir? Ya, hadir. Terus Doni hadir? Ya. Ziola hadir? Oke, hadir semua ya. Bagus. Setelah itu, Ibu mau nunjukin nih di layar presentasi ada gambar hewan. Coba kalian lihat. Ya, hewan apa yang ada di layar? Ada hewan? Ya, Andini, singa. Betul, pintar banget. Terus setelah itu ada apa lagi? Iya, Doni mau jawab apa? Oh, ular. Betul. Ada gajah? Iya, ada gajah juga. Ada banyak ya hewan yang ada di sini. Oke. Setelah kita udah melihat nih hewan-hewan ini, kalian tahu nggak apa sih yang sama hewan sama kita sebagai manusia? Sama-sama makhluk hidup ya, Doni? Iya, benar, Doni. Kita sama-sama makhluk hidup, sama seperti hewan. Terus hewan bisa ngapain? Iya, Ziola mau jawab apa? Oke, hewan bisa makan. Iya, sama, kita juga bisa makan. Terus Andini mau ngelengkapin? Iya, boleh. Oh, ya, hewan juga bernafas sama seperti manusia. Bagus. Kalian ada yang tahu nggak pernafasan itu apa? Ada yang udah baca bukunya? Oh, belum pada baca ya. Jadi sistem pernafasan itu dimana udara atau oksigen masuk melalui hidung, disebarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi dalam bentuk karbon dioksida. Itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Ayo dengarkan dulu ya. Dengan tujuan pembelajaran kalian lebih bisa memahami jenis-jenis sistem pernapasan hewan dan fungsi organnya. Dan Ibu menggunakan teori Piaget dalam pembelajaran ini, yaitu teori yang memusatkan pada kognitif kalian. Sekarang kita mulai untuk belajar jenis sistem pernapasan pada hewan. Ada 7 hewan yang akan kita bahas. Ibu udah bawa beberapa alat peraga yang menggambarkan sistem pernapasan hewan. Yang pertama kita akan membahas cacing. Cacing itu bernafas menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, Ziola, menggunakan kulit, benar. Nah, cacing bernafas menggunakan kulit dan Ibu udah menyiapkan sedotan untuk peragaan gimana sih sistem pernafasan cacing. Cacing kan menyukai tempat yang lembab dan dingin karena itu memudahkan dirinya untuk mengambil udara yang ada di luar. Nah, ini sebagai kulit cacing dan cabang ini sebagai pembuluh darah atau kapiler cacing. Jadi udara atau oksigen masuk ke dalam kulit cacing, kemudian disebarkan oleh pembuluh darah cacing ke seluruh tubuh cacing, dan
Zat sisa berupa karbon dioksida yang dimiliki oleh tubuh cacing dikeluarkan kembali melalui kulit cacing. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang cara bernafas serangga. Serangga itu bernafas pakai apa? Ada yang tahu? Ya, Doni, bernafas dengan trakea, benar. Ibu menggunakan spons sebagai alat peraga untuk pernapasan serangga. Jadi serangga memiliki spirakel atau buletan-buletan ini. Ceritanya ini badan serangga. Nah, ini punya buletan ini, itu namanya spirakel di permukaan tubuh serangga tuh untuk menghirup udara dari luar tubuhnya. Kemudian udara yang masuk ke spirakel itu masuk ke dalam trakea. Nah, saat udah di trakea terjadi pergantian udara dari oksigen ke karbon dioksida. Karbon dioksida atau zat sisa dari hasil pernafasan itu dikeluarkan lagi ke spirakel. Jadi kamu bayangin pernapasan serangga tuh kayak spon ini ditetesin air, nanti airnya keluar lagi gitu, mirip seperti itu. Yang ketiga, kita akan ngebahas tentang ikan. Ada yang suka makan ikan gak? Ada ya? Iya, Doni suka ya makan ikan. Nah, ibu punya ini botol dan sedotan sebagai pernafasan dari ikan. Ceritanya ini mulut ikan, kemudian ini badannya ikan, dan ini yang balon ini insang ikan. Di sini ibu bikin bolongan untuk memudahkan kalian nanti memahaminya. Jadi nanti ikan ini udah air sekaligus udara masuk nih melalui mulutnya. Terus ini yang ibu tiup ini ceritanya udaranya, airnya nanti keluar melalui insangnya, akan keluar langsung gitu, langsung keluar. Terus nanti ini insangnya mengembang. Nah, di insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dari kedua insang ini akan naik lagi ke atas ke mulut ikan untuk dikeluarkan. Begitu ya. Jadi gini. Ikan memiliki filamen di insangnya untuk tempat keluar air tadi yang ibu bilang tadi. Ibu buat lubang di sini, ceritanya ini filamennya untuk tempat keluar air dari yang terhirup sama ikan. Nah, kalau di ikan yang berlumpur, di dalam insangnya memiliki labirin atau lapisan-lapisan untuk penyimpanan oksigen agar ikan lebih tahan lama bisa bernafas di dalam lumpur itu. Nah, ikan yang hidup di dalam lumpur contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, Zila, gerame. Iya, salah satunya itu. Ini ibu punya alat peraga sistem pernafasan burung. Ini kita bahas dulu dari burung bernafas saat di darat ya. Saat di darat, burung bernafasnya udaranya masuk melalui paruh burung. Ini dari sisi kanan ibu ceritanya, ini paruh burung. Udaranya masuk ngalir ke sini, kemudian mengisi kantong udara yang di bawah, yaitu kantong udara posterior. Ya. Lalu selanjutnya mengisi paru-paru. Ini paru-parunya, dan mengisi juga kantung udara yang di atas atau anterior. Nah, kemudian udaranya mengalir, kemudian terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam paru-paru dan akhirnya keluar melalui paruh kembali. Namun, ketika burung terbang, burung tidak lagi menghirup udara dari atas sini, dari paruhnya, tapi dia mengandalkan udara dari kantung yang di bawah posterior dan kantung anterior. Udara akan mengalir ke paru-paru
terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ini, kemudian akan keluar melalui parunya lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pernafasan amfibi. Amfibi itu ada yang versi kecil atau kecebong, itu bernafas menggunakan insang, mirip seperti pernafasan ikan tadi ya. Lalu 9 hari kemudian setelah kecebong itu telah dewasa menjadi katak. Nah, sistem pernafasan katak mirip dengan sistem pernafasan reptil dan mamalia karena mereka menggunakan paru-paru. Nah, ini sebagai ceritanya pernapasan hewan yang paru-paru. Balon yang biru sama oranye ini sebagai paru-parunya, ini sebagai tempat masuknya udara yang di atas ini. Dan ini sebagai saluran pernafasannya. Ini ceritanya organ dada dan ke seluruh tubuh. Oke. Jadi untuk amfibi, reptil, dan mamalia, cara bernafasnya seperti ini. Ini ceritanya udara masuk nih dari hidungnya, kemudian masuk ke dalam batang tenggorok atau saluran pernafasannya, kemudian masuk ke dalam paru-paru dan diedarkan seluruh tubuh. Ibu contohin ya. Setelah dari dalam tubuh, nah nanti di paru-paru terjadi pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya dari dalam tubuh dan oksigennya yang masuk barusan itu. Nah, nanti paru-paru akan mengeluarkannya lagi melalui saluran pernafasannya dan keluar kembali melalui hidung. Khusus untuk amfibi, reptil, dan mamalia, saat di dalam air mereka memiliki katup khusus yang akan otomatis tertutup saat mereka di dalam air. Jadi nggak ada mereka istilah keselak ya. Oke. Oh ya, ibu punya latihan soal untuk kalian. Ini kalian boleh lihat buku, tapi kalian gak boleh nanya sama temennya. Jadi ini kalian kerjain sendiri-sendiri. Oke? Nih ibu bagiin ke kalian. Oke, selamat mengerjakan. Kalian dikasih waktu 5 menit ya untuk ngerjain, dan nanti kita akan bahas bareng-bareng jawabannya. Gimana anak-anak? Udah selesai belum? Udah ya? Kayaknya udah ya. Ada yang bingung nggak? Oke, kita sekarang waktunya untuk apa? Untuk bahas jawabannya. Oke, yang di gambar pertama ada apa? Ada kucing. Kucing itu bernafas menggunakan apa? Iya, Siola? Paru-paru, betul. Nah, selanjutnya ada gambar ikan. Ikan bernafas menggunakan, ya Doni? Iya, menggunakan insang. Lalu ada cacing. Tadi cacing pernapasannya menggunakan apa? Kulit. Nomor 9. Saat kita bernafas menghirup zat apa? Ada yang tahu? Iya? Ya, Andini? Oksigen, benar. Nah, lalu kecebong bernafas menggunakan apa? Menggunakan insang. Oke, sekarang kumpulin tugasnya ke ibu. Ibu akan nilai. Ya, kumpulin. Makasih. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Jadi dalam materi sekarang kita mempelajari tentang sistem pernapasan hewan. Ada 7 jenis: cacing, serangga, ikan, burung, reptil, mamalia, dan yang terakhir amfibi. Jadi ada 7 ya. Sekian yang dapat ibu sampaikan, kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.